dibuka mic-nya, Pak. Ya, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Dionisius. Saya manggilnya Pak Dion. Iya. Iya, silakan Pak Dion. Saya Iya. dengar Pak Dion punya kisah yang menarik, sehingga ini mungkin bisa menyemangati Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini, sehingga mereka bisa berkaca dan mengambil hikmah dan spirit yang saat ini Pak Dion miliki. Silakan Pak. Ya. Iya. Boleh sekarang bicara, Pak Eko? Boleh silakan. Oh iya. Terima kasih Pak Eko, selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih para mentor, pendamping, dan juga Bapak Ibu. Semuanya saja, terima kasih semuanya. Selamat pagi, puji syukur atas anugerahnya ya. Hari ini kita sudah masuk di tahun yang baru dan semangat yang baru tentunya. Begitu, kemarin sebelumnya saya telah dihubungi oleh Mbak Mary untuk mengikuti acara pagi hari ini. Kemudian saya perkenalkan dulu, nama saya Dionisius, saya nomor anggotanya 92081. Kemudian saya sekarang bertugas di pengajar di SMP 2 Pare, Kediri, dan sampai hari ini saya masih mengajar. Mungkin usia saya kurang lebih pas tepat bulan ini adalah 51 tahun. Bapak Ibu, secara prinsip saya diminta untuk sharing hari ini itu karena secara tidak sengaja, ya bukan tidak sengaja ya, saya memang share pada posisi saya di tanggal 23 Desember, itu hari spesial bagi saya, itu untuk yang biasa saya lakukan untuk berbagi, yaitu mendonorkan darah saya di saat saya masih dalam proses pelatihan meskipun sudah selesai di bulan November. Bapak Ibu, ya tentu kenapa saya mengikuti pelatihan di awalnya, saya juga sama dengan Bapak Ibu yang lain mungkin, ya, ada sebuah kegusaran, galau, bingung, ya, dan tentu ini diakibatkan karena saya tanpa saya sadari, yang selama ini tidak saya perhitungkan, gula darah saya di bulan September ya, September tahun 2021 kemarin, ini sekarang tahun 2022 ya. Ya, saya pada saat itu bukan iseng tapi bersama-sama dengan teman-teman di sekolah, waktu itu cek gula darah. Kebetulan saya sadar bahwa saya mengalami sebelumnya itu memang fokus pada yang saya idap ya dalam proses apa yang saya ketahui adalah hipertensi selama ini, kurang lebih sekitar mulai 2016 atau 2015-an, dan selalu minum obat. Dan tentu itu hasil diagnosa dokter yang selama ini saya selalu kontrol untuk selama 5 tahun terakhir untuk hipertensi saya. Nah, pada bulan September itu, di awal bulan September, pada saat saya cek gula darah saya secara tidak sengaja itu, saya mendapatkan gula darah saya terukur kurang lebih sekitar 200 lebih sedikit. Lalu saya besoknya langsung kembali kontrol kepada dokter askes saya untuk mengecek kembali bersamaan dengan gula darah dan apa yang harus saya lakukan. Ya, saya harus diberikan tambahan obat lagi
di bulan September itu. Lalu saya juga langsung mengalami 2 tambahan penyakit yang saya tahu akhirnya, bahwa saya selain hipertensi, saya juga diabetes. Karena pada saat itu dokter menyarankan saya uji lab, dan hasil lab saya pada saat bulan September di pertengahan itu puasa itu 137, kemudian HbA1c-nya 73, artinya sudah lebih dari diabetesnya, kalau tidak salah 6,5. Nah, disitulah saya gusar, saya semakin bingung, dan akhirnya saya browsing-browsing untuk mencari literasi ataupun cara-cara untuk menurunkan ini. Dan saya mendapatkan sebuah herbal yang tentu berharap saya bisa sembuh dari gula darah atau penyakit diabetes ini. Minggu yang kedua saya ikuti herbal itu karena dalam satu paket. Lalu secara tidak sengaja juga komunitas saya, kebetulan saya masih tetap bergabung dalam sebuah organisasi yang dulu sempat saya aktif dan itu masih kontak dengan teman-teman. Dan pada saat itu ada salah satu yang mengupload tentang Mobi ini. Saya tidak tahu apa awalnya, lalu saya mencoba masuk. Kemudian di tanggal 27 akhir pendaftaran, saya tahunya tanggal 28. Terus saya hubungi Mas Freddy, kalau tidak salah pada saat itu saya hanya tanya apakah saya masih boleh mendaftar. Ternyata beliau masih mengatakan boleh, artinya saya mendaftar dengan melampirkan uji lab saya yang terakhir. Dan pada saat itulah saya mulai diberikan kesempatan untuk bersyukur, diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan ini di bulan November, awal tanggal 1. Nah, pada hari itulah saya mengikuti program secara betul-betul berusaha untuk seperti yang diberikan Bapak Eko. Lalu selama proses pelatihan ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah pembelajaran bagi saya pribadi. Pada minggu-minggu yang pertama, tentu saya selalu mengikuti apa pesan dari Pak Eko ini terkait dengan BAB. Nah, BAB saya pada saat minggu yang pertama masuk ke minggu yang kedua, saya sadar bahwa itu sangat sulit untuk BAB-nya. Kebetulan saya BAB itu terasa di hari Rebu, tapi bisa keluar di hari Minggu. Itu pun belum plong. Jadi menjadi trauma bagi saya untuk BAB ke belakang. Terus kemudian saya juga berusaha tahu bahwa ini ada kesalahan yang saya buat sendiri sebenarnya, karena saya kurang bisa makan agar-agar dengan nyaman, ya. Lalu saya coba solusinya sendiri dengan mencairkan seperti arahan dari masukan dari para teman-teman dari mentor pendamping, kalau tidak salah itu saya baca-baca di boleh dicairkan, saya cairkan itu sehingga saya bisa lebih baik lagi. Nah, bonus yang saya alami saat ini yang betul-betul menjadi sebuah luar biasa bagi saya sendiri, yaitu adalah berat badan saya yang selama ini yang selama ini menjadi kendala bagi saya. Saya sejak SMP biasanya saya dipanggil bunder. Ini panggilan
akrab saya sejak saya SMP, dan sampai sebelum pelatihan berat badan saya itu tidak pernah kurang. Lalu di awal pelatihan itu bobot saya 91 kilo. Lalu setelah mengikuti pelatihan ini saya luar biasa sekali, bobot saya menjadi mendekati ideal, yaitu 73,8 yang terakhir terukur kemarin. Nah, artinya saya bersyukur sekali. Lalu yang menjadi sebuah bonus yang lain yang saya rasakan sampai hari ini setelah mengikuti pelatihan ini adalah, ya mungkin Bapak Ibu yang sudah yang sudah merasakan sendiri, yaitu adalah gatal-gatal, kesemutan, kemudian tidur yang nyenyak tanpa mimpi, itu sudah saya alami semua. Saya merasa dan saya tahu bahwa ini tidak boleh saya mengeluh dalam apapun. Itu yang saya coba untuk saya terapkan selama proses pelatihan. Lalu yang paling betul-betul saya rasakan yaitu biasanya saya membaca, karena saya sudah kacamata plus 1,5. Nah, pada saat saya mengisi kalau di sekolah itu ada rapot ya, menggunakan membaca dengan komputer, ternyata itu sudah tidak lagi kabur, sehingga saya sangat senang sekali untuk merasakan ini. Nah, lalu terkait dengan apa yang saya alami ini, betul-betul saya merasa sangat-sangat betul-betul bersyukur. Dan yang terakhir adalah 12 tahun yang lalu saya sudah terbiasa untuk ikut donor, mendonorkan darah. Mendonorkan darah ini ya pada awalnya memang saya sejak masih mahasiswa saya senang ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, pada saat itu donor darah sudah menjadi rutinitas bagi saya. Nah, mulai tahun 2003, 2004 itu saya mulai donor darah itu dengan mencatat, yang menulis membuat kartu, diberikan kartu. Sebenarnya biasanya cuma sekedar donor begitu aja. Nah, 2004 sampai 2000 kurang lebih 2014 ya, itu donor darah secara rutin dan terus setelah 3 bulan sekali, dan mulai 2015 inilah saya terindikasi oleh dokter yang juga tidak secara sengaja hipertensi saya ternyata sangat mengganggu. Saya sadar ini karena saya merasa mungkin dari turunan orang tua. Kebetulan bapak saya dulu juga hipertensi, merawat kelas 5 SD sampai beliau sudah almarhum, sampai 61 usianya. Saya masih anak yang terakhir pada saat itu ya. Saya merawat hampir sekitar lebih dari 20 tahun hanya saya hipertensi sampai selesai masa tugasnya. Nah, lalu saya berpikir apakah ini memang keturunan dari orang tua. Nah, lalu mulai 2015 itu mendonorkan darah saya menjadi terganggu. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang enggak. Karena ya itu tadi pas terukur ternyata tensinya di atas 170, 180, akhirnya harus kembali, bahkan mungkin kadang-kadang ya malas mau balik lagi ya. Nah, disitulah terakhir sebelum saya saya bermotivasi diri sendiri, saya ikut pelatihan ini. Saya tidak kontrol dokter, saya tidak mau lagi dulu sementara untuk memeriksakan. Yang terakhir sebelum saya membaca hasil lab saya tahu saya harus melaporkan ke dokter lagi, tapi saya simpan dulu. Lalu selama 2 bulan, November, Desember tahun kemarin, karena ini sudah 2022, nah tepat di hari spesial saya, yaitu di ulang tahun saya tanggal 23 pagi-pagi saya datang ke
dokter untuk memeriksakan, mengontrol diri seperti yang biasa saya lakukan. Diterima pada saat itu karena saya pasien yang terakhir, karena saya memang mencari waktu yang paling terakhir. Lalu dokter melihat perubahan pada diri saya, loh kok beda penampilannya, kok beda fisiknya. Awalnya sebelum diperiksa. Nah itu saya langsung juga menyampaikan terus terang, dokter saya ikut diet khusus, saya bilang gitu. Lalu dokter juga menanyakan diet apa, ya diet pola makan dokter. Oh iya, nggak apa-apa. Kemudian saya mulai diperiksa dan puji syukur saat diperiksa selama kurang lebih 4 tahun, tensi saya saat itu 130/80 dan itu sangat dianggap sangat baik bagi saya. Kemudian saya juga diperiksa gula darah saya pada saat itu, saya baru makan 1,5 jam atau 2 jam karena pagi, itu 103 oleh dokter pada saat itu. Nah, dokter mengatakan ini sudah sangat luar biasa, sudah bagus. Beliaunya kemudian memberikan arahan pada saya, bagaimana dokter? Ya ini dokter bilang kalau beliaunya bingung memberikan resep lagi. Ini sudah normal semua, saya resep apa ya? Selama ini kan sudah diberikan 4-5 obat untuk. Nah, ya udah saya berikan vitamin saja. Akhirnya saya berikan vitamin yang sampai saat ini juga belum saya minum karena saya sadar bahwa ini belum terlalu enggak ada pengaruh bagi saya. Lalu saya bilang juga kepada dokter, apakah boleh saya mendonorkan hari ini karena ini memang sebenarnya udah lebih dari 6 bulan saya tidak mendonorkan. Silakan. Lalu saya langsung setelah itu saya berangkat ke PMI untuk memeriksakan. Lalu dokter juga pesan nanti di sana diperiksa ulang supaya nanti boleh atau tidaknya. Lalu saya periksa dan di sana puji syukur kembali tensi saya tetap 132/80, lalu hemoglobin saya pada saat dites itu tenggelam, berarti saya diperbolehkan, dan saya merasa sangat bersyukur Pak Eko bahwa betul-betul apa niat yang selama ini saya lakukan karena saya tidak bisa memberikan apa-apa, ya ini mungkin bisa membantu banyak orang untuk kepentingan orang banyak untuk donor ini. Saya bisa memberikan kembali. Baik, mungkin itu Pak Eko. Terima kasih Pak. Saya akan perlihatkan slide-slide yang diberikan oleh Pak Dion. Iya. Ya, tolong ini diceritakan. Saya akan share screen untuk. Siap. Ini adalah share screen untuk. Wah, ini kondisi fisik dulu ya Pak ya? Iya, Pak Eko. Ini pas kebetulan antar anak-anak tadi tur ke Jogja. Iya. Ya, ini gemuk sekali. Berapa kilo nih, Pak? Ya, kurang lebih 91, 92 di atas 90, Pak Eko. Oh, sekarang berapa, Pak? Sekarang 73,8, Pak. Oh, itu banyak ya. Ya. Penampilannya Pak Dion waktu dulu, nah, Bapak Ibu bisa melihat perbandingannya antara penampilan dulu dengan sekarang. Ini yang sekarang dan ini yang dulu. Nah, ini kelihatan sekali perbandingannya. Ini juga sama. Nah, wah, montok banget, Pak. Ini puncaknya nih kayaknya, Pak. Iya, terutama perut Pak Eko. Ini perut saya betul, saya spesial perut saya. Ini pesanan dari almarhum Ibu. Kebetulan Ibu selalu pada saat saya membuka perut itu, waktu duduk itu beliaunya selalu bilang, Le, Mbok yo dikurangi perutnya. Sampai beliaunya almarhum saya belum bisa, dan hari ini saya bisa memenuhi amanah Ibu. Sekarang lebih atletis, lebih penampilan jauh kelihatan lebih muda. Kalau dibandingkan pada saat ini, sebentar, saya akan perlihatkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf. Sebentar. Nah,
Ini penampilan wajah sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ini waktu dulu. Nah, ini yang waktu dulu ya. Jadi awal ikut mobil ya, Pak? Iya, iya. Ya. Ini waktu dulu. Jadi bisa kelihatan sekali penampilannya sangat berbeda. Mohon maaf Pak, sedang ikut Zoom ya Pak. Iya Pak ya. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, sedang ikut Zoom saya Pak. Sedang ngajar Zoom di setiap Sabtu dan Minggu. Iya, ya Pak ya, Mas. Sabtu dan Minggu. Iya, Mas. Oke. Ya. Jadi ini penampilan zaman dulu. Ini seperti umur berapa ya Pak? Nah ini pada saat awal ikut mobil. Iya, saya memang suka olahraga karena saya dulu suka di alam bebas. Sekarang nggak bisa lagi naik-naik gunung. Memang hipoksia ini pernah saya alami, Pak Eko. Kebetulan saya dulu pernah naik ke Puncak Jaya, Puncak Jaya Wijaya di sana, di mana dengan ketinggian 4.885 di situ saya merasakan pernah hipoksia yang oksigen yang sangat tipis. Itu saya sangat terbantu ya, hari ini untuk belajar olah nafas itu menjadi lebih siap gitu. Kemudian mengenai ini gula darah pada saat pencapaian siap setelah mengikuti pelatihan Pak. Iya. Ini ada 94. Sebelumnya berapa Pak gula darah? Saya mulai start tanggal 3 November kemarin, saya ukur 181 Pak Eko. 181. Iya. Sekarang semuanya di angka stabil ini? Stabilnya kalau saya ukur pagi, kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Setelah olah nafas juga sudah saya coba. Ya. Itu yang terkecil pada saat itu adalah 88. Lalu hari ini pagi tadi sebelum ikut pelatihan ini tadi saya terukur 111 Pak Eko. Oh, 111. Iya, stres sekali mau diwawancara, stres. Kemudian untuk tensi ya Pak ya. Iya, ini tensi saya yang saya sangat bersyukur banget ya bahwa saya sudah bisa mencapai tensi yang harapan saya selama ini di bawah 130. Ya mungkin saat usia mungkin 130 sudah dianggap sudah normal banget. Sebelumnya paling tinggi berapa? Itu rata-rata meskipun saya minum amlodipin itu 140 ke atas Pak Eko. Bahkan waktu vaksin kemarin itu saya balik sampai 3 kali. 180, 190 pada saat itu. Aduh. Iya. Stres itu. Ya. Stresnya enggak Pak Eko, enggak takut sebenarnya. Cuma enggak tahu mekanisme tubuh saya kok seperti itu gitu. Iya. Oh iya. Kenapa begitu ya Pak? Iya. Kan ini mengenai berat badan. Waduh. Ini berat badan saya ya. Turun secara berkala selama itu. Ini saya nggak terlalu kelihatan ini dari sekitar 9. Oh, ini ke 85 sekitar sekitar di antara masih 80-an berapa itu Pak Eko mungkin ya. Pada saat itu yang masih 80-an turun lagi sampai di bawah 80. Oh. Ya, kemudian ini obat-obatan dan vitamin yang Bapak konsumsi. Yang dokter berikan ya, yang dokter berikan. Ini ada obat yang terakhir saya minum, baik amlodipin dan ini gula darah itu. Kemudian ada vitamin karena selama COVID ya saya terus terang saya tidak pernah mendapatkan COVID ini. Saya dengan vitamin itu saya bantu dengan itu. Kebetulan Pak Eko saya juga memang ada perasaan khawatir pada saat COVID itu karena saya juga diminta selalu untuk membantu proses pemakaman dan lain sebagainya. Dan itu luar biasanya saya terhindar Pak Eko meskipun belum tahu sebenarnya. Ini suplemen mahal ini. Saya tahu karena
Saya pernah jadi anggota. Iya. Iya. Kemudian ini hasil lab Siap, terakhir, Pak. Pak. Terakhir Pak Eko, sebelum saya masuk MOBI, karena saya diterima di MOBI, itu hasil uji lab saya sebelum saya periksakan ke dokter kemarin, sehingga dokter mencatat semua itu, dan mungkin 6 bulan kemudian saya akan, mungkin sebentar lagi, mungkin setelah pelatihan ini saya akan mencoba lab kembali untuk periksa ulang. Oh iya iya Pak. Iya. Ini per tanggal berapa ini Pak? Akhir bulan September atau September. Oktober. Ya. Kalau andai kata per hari ini sudah 3 bulan Pak ya? HbA1c mungkin sudah turun. Iya, 6 bulan Pak Eko kalau askes Pak Eko. Oh, askes ya 6 bulan. Iya, iya. Oke. Kemudian ialah pH ya Pak ya? Iya, pH meter saya setelah saya rutin juga disiplin untuk pakai bikarbonat, itu ternyata saya bisa mencapai angka 7, itu yang terbaik Pak Eko, belum mencapai 7,32. Nggak apa-apa, ini sudah sangat bagus Pak. Kemudian ini penampilan saat ini. Iya Pak. Iya, Pak Eko, itu pas tiket kemarin. Dan ini celananya harus dipotong Pak Eko, diperbaiki lagi, dipotong. Oh iya, celananya pakaiannya Pak ya? Permak semua. Dan ini adalah pada saat berhasil donor darah kembali Pak ya? Iya. Setelah berapa tahun Pak tidak donor darah, tidak boleh? Belum bolehnya selama kurang lebih 4-5 tahun. Bukan belum boleh Pak, boleh, cuma sering tertunda. Ya, saya tetap memaksa diri bukan memaksa diri, pada saat kondisi saya tensi saya diterima, saya tetap donor. Tapi ya itu tadi, persiapannya tidak minum obat dulu, tidak meminum amlodipinnya dan seterusnya. Karena kalau setiap mau donor kan nggak boleh minum obat itu. Oh begitu. Ya. Apa kesimpulan yang langsung disampaikan ke teman-teman setelah mengikuti program ini dan sebelum mengikuti program ini, apa rasanya Pak? Kondisi Bapak sekarang? Saya merasa betul-betul merasa terima kasih sekali Pak Eko untuk diikutkan pelatihan ini. Ini jalan Tuhan untuk saya. Pada saat di awal saya sangat gusar Pak Eko, sangat merasa merasa bingung karena 2 tambahan bonus penyakit saya selain hipertensi yang selama ini saya sadarin, dan tanpa saya sadari ternyata saya juga mengidap diabetes ya. Nah, lalu dengan jalan mengikuti MOBI ini ternyata ini sangat betul-betul membuat saya kembali semangat lagi untuk menabung di masa mendekati pensiun, Pak Eko. Itu niat saya supaya nanti pensiun saya masih bisa menikmati, saya bisa mengunjungi anak dan ya semuanya, sehingga ini menjadi motivasi saya ya untuk menabung di hari masa pensiun, masa tuanya nanti sehat, itu aja. Dan hari ini saya juga sudah mencoba kembali untuk membantu, saya berniat untuk membantu siapapun yang merasa mungkin untuk mendengar, tapi tetap seperti saran dari MOBI harus diusahakan bisa masuk dalam sebuah komunitas. Yeah. Saya hanya memberikan sedikit gambaran, kalaupun memang betul, ya silahkan. Lalu itu yang saya rasakan, saya masih bisa olahraga yang saya sukai. Ternyata saya renang pun saya masih tahan 30 menit tanpa berhenti, ya nafas saya semakin panjang dan seterusnya Pak Eko. Jadi kalau andai kata kita lihat penampilan Bapak pada saat ini, saya tertarik ya ini Pak. Sebentar. Pada saat sebentar. Ini, jauh banget. Ini yang satu usianya seperti mungkin udah menjelang 60-an tahun. Kalau yang penampilan yang sekarang, ini seperti umur 40-an, 30 tahun. Iya, memang jauh lebih muda. Ya, ya, mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin. Informasi ini, saya yakin semua teman-teman juga senang. Artinya memang program ini sudah on the track,
seperti yang diinginkan. Amin. Selalu sehat ya Pak Dionysius. Ya, Salam keluarga. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak Pak Boy. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah kata Pak Eko. Oh, enggak, ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Terima kasih banyak Pak.